Sama-sama kita cintai para habaib, para ustadz, khususnya Shahibul Bait Al-Ustadz Kiai Haji Sufyan Ats-Tsauri bersama keluarganya. Kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, dijadikan keturunannya anak-anak yang soleh dan soleha. Dan sama-sama kita cintai Ustadz Andi Sucipto, Andi Yusmanto. Kita doakan semoga beliau banyak keturunannya. Datang jauh-jauh dari kota Ancaran Kuningan, ada Ustadz Dudung bersama rombongan. Dari kota Beber Cilimus, Ustadz Memduh dan Ustadz Alven. Datang dari kota Cipacung, Al-Ustadz Dandi dan semuanya para tim Hadrah Babus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya teman saya yang bernama Al-Ustadz Gagah Rizky Ramadan, beliau adalah orang yang Masya Allah di pondoknya saya perhatikan sendiri, saya lihat sendiri beliau orangnya rajin. Dan sekarang beliau masuk ke tahfidz Al-Quran. Kita doakan semoga lulus wisuda 30 juz tahun depan. Alhamdulillah, saya satu perjuangan sama beliau. Sebenarnya beliau yang lebih pintar daripada saya. Bukan saya lebih pintar, tapi beliau tawadu. Oleh karena itu, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ada Al-Imam As-Sari As-Saqati di dalam kitabnya, namanya yaitu kitab Madarijus Su'ud. Al-Imam As-Sari As-Saqati, sahat namina Imam Sari As-Saqati. Beliau pernah ngomong, beliau pernah berbicara, apa kata beliau? Man qasada maudi'an fihi yuqra'u maulidun Nabi Muhammad qad u'tiya lahu rawdah fil jannah li'anna qasada dzalikal maudi illa li mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa orang yang menuju ke suatu tempat. Nah, perlu diketahui ini bukan tempat sembarangan. Ini bukan tempat yang turunnya segala mara bahaya dan bencana, tapi tempat yang diridai oleh Allah, tapi tempat yang dikasihkan, yang dicinta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat apa? Yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad. Tempat yang mana tempat tersebut dibacakan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan daripada cerita-cerita para anbiya, dibacakan daripada cerita-cerita orang soleh. Makanya kalian datang jauh-jauh dari Ancaran Cilimus, saya datang dari pagi dari Panguragan Cirebon, itu hanya untuk mendapatkan kemuliaan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk meraih daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lianna, karena tujuan yang Anda datang ke sini, dari rumah Anda menuju ke tempat ini, itu sudah dikasih raudhah fil jannah. Itu sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pengen nanya, sampean nyaho ente pahala kayak warnanya naon? Ganjaran pahala warnanya apa? Hijau, kuning, ireng, putih. Sampean pahala warnanya apa? Katon beli. Beli ngarang katon. Lamun seumpami pahala bisa kita lihat bentuknya. Kalau seumpama ganjaran rahmat Allah bisa kita raih dan memandang bentuknya, maka desa ini macet, maka acara malam ini rame. Cuman masalah tidak kelihatan, cuman masalah tidak bisa kita mendebak. Hanya Allah sengaja menggerakkan hati antum semua hadir di tempat mulia ini guna untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu keberuntungan, suatu kenikmatan yang sudah hadir jauh-jauh untuk membacakan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang muhadharah. Rasulullah lagi pidato, tiba-tiba ada seorang badui.
Ada seorang badui, dia berdiri dalam satu majlis, kemudian badui tersebut bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, iraha kiamat. Ya Rasulullah, kapan sih datangnya kiamat? Saya pengen tahu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kamu nanyakan tentang kiamat sudah punya apa? Kamu menanyakan kiamat sudah banyak belum sholatnya? Kamu menanyakan kiamat sudah banyak belum sedekahnya? Apa kata orang tersebut? Hubbullah wa hubbun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, amalanku sedikit, sedekahku sedikit, zikirku sedikit, tapi saya mempunyai keyakinan bahwasanya saya cinta sama Allah, saya cinta sama kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah bilang, almar'u ma'aman ahad. Maka besok seseorang itu akan dikumpulkan, seseorang akan digolongkan bersama siapa dia mencintai. Ketika di dunia kita sering kumpul sama habaib, kita sering kumpul sama ustaz, kita sering kumpul sama kiai, maka niscaya ketika kita dibangkitkan besok kumpul lagi sama habaib, kumpul lagi sama kiai, kumpul lagi sama para ustaz. Tapi naudzubillah, kalau seumpama kita di dunia, apalagi masih muda, sering kumpul sama orang-orang ahli judi, sering kumpul para narkoba, sering kumpul sama orang-orang yang maksiat, khawatir kita ketika dibangkitkan oleh Allah kumpul lagi sama orang yang maksiat. Ketika Allah membangkitkan kita kumpul lagi sama orang yang adu ayam. Kenapa? Pengen ini dunia sering adu ayam. Akhirnya kumpul karena orang adu ayam Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayo, mumpung kita masih muda, ayo mumpung kita masih semangat, gunakan masa mudamu ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan masa-masa emas ini untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena di masa inilah, karena di waktu inilah yang akan menjadi penentu ketika kita menjadi tua nanti. Jikalau kalian pengen bahagia entar tua, maka di masa muda harus sering-sering ibadah. Di masa sekaranglah harus sering-sering berzikir. Di masa sekaranglah harus sering-sering bersolat kepada baginda Nabi SAW. Ketika datang sudah tua, maka kalian nikmat. Ketika usia kalian sudah 60, 70, 80 tahun, kalian hanya mengistiqomahkan, kalian hanya meneruskan. Kenapa? Karena di masa muda kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Di masa muda kalian sering hadir majlis maulid. Di masa muda kalian sering untuk melakukan ibadah, qasidah, tawasul dan lain sebagainya. Siap orang muda? Siap sholawatan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bareng-bareng, ayo kita tunjukkan bahwasanya desa apa? Desa Citapen yang masya Allah sulit di sini karena tidak ada sinyal. Ya, jadi kalau mau nge-live itu repot di sini. Tapi alhamdulillah nggak ada sinyal, tetap barokah insya Allah. Ayo kita tunjukkan bahwasanya ini adalah desa yang maju karena pemudanya. Ini adalah desa yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena anak mudanya selalu berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, sekarang para pemuda-pemudi di luar sana sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan, sudah banyak perzinahan-perzinahan, sudah banyak perampokan, pembegalan di luar sana. Kenapa? Karena mereka hatinya kosong dengan ilmu Nabi Muhammad. Karena hati mereka jauh daripada ajaran-ajaran Islam. Karena hati mereka lupa sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ingin atau semangat untuk menuntut ilmu, ayo bareng-bareng untuk masuk benteng yang paling kuat,
Apa benteng yang paling kuat? Di mana benteng yang paling kuat tempatnya? Di pondok pesantren. Hanya pondok pesantrennya, hanya tempat-tempat majlis ilmu yang bisa menerangi hati kita, yang bisa membuat hati kita, yang bisa menerangi hati kita untuk menuju kebaikan di jalan Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sebagai generasi penerus syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini, para remaja detik ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tapi ingat, pemimpin yang bagaimana? Yang kita harapkan pemimpin yang berjiwa Islam. Yang kita inginkan pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Yang kita inginkan semua dari kita akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang sayang kepada rakyatnya. Oleh karena itu semuanya akan terwujud jikalau hatinya ada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan menjadi tenang, sentosa kalau hatinya itu selalu hadir majelis ilmu, kalau hatinya itu selalu berselawat kepada baginda Rasul SAW. Makanya hati-hati yang namanya anak muda itu digoda sama syaitan. Usia 18, 19, 20 sampai 25 tahun itu nafsu kita berkobar. Syaitan, iblis dan antek-anteknya itu menggoda para pemuda supaya pemuda ini malas ibadah, supaya para pemuda ini jangan hadir majlis maulid, supaya para pemuda ini nongkrong saja, mabuk-mabukan saja. Akhirnya kalau sudah pemudanya bobrok, kalau sudah pemudanya jauh dengan majlis maulid, kalau sudah pemudanya jauh dengan para habaib, gimana yang harus dilakukan? Gimana yang harus kita inginkan ke depannya? Kenapa? Karena pemudanya tidak kompak, karena pemudanya jauh daripada ajaran Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita semangatkan diri kita. Ayo kita maksimalkan diri kita. Ayo gunakan masa muda kalian selalu ingat kebaikan. Gunakan masa-masa seperti ini selalu ingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya ketika kalian tua nanti akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis 15 menit wis tamani. Sampean dia nongkrong main PS, ML-an, kitingan tangan niku oleh apa? Hah? Sampean main HP, PUBG-an, ML-an, semutan kok oleh ganjaran beli. Gitaran nongkrong ning prondan oleh apa? Tapi sampean nodok mekenen, paham beli ngomong jawab ya. Kalian sampai subuh nongkrong, iya. Megang HP, main game ML sampai semutan, itu dapat apa? Sampai tangan kalian tidak bisa gerak, itu apa yang kalian dapat? Pahala, kenikmatan, kebahagiaan, sejahtera, istri soleh? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa? Karena duniawi. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita duduk seperti ini sejam, 2 jam, kalian yang dapat pahala. Kalian untuk menabung investasi akhirat kalian, sehingga kalian tidak kaget ketika kalian meninggal dunia. Ini loh amalan ibadah kalian. Ini loh rajinlah kalian ketika kalian hidup di dunia sering sholawat. Paham? Anak sing ngantuk beli ya? Lah, turu bae pojok kan. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis qudusinya, ya bani Adam khalaqtuka lil ibadah fala tat'ab wa dhamintu rizqak fala tat'ab. Wahai anak cucu Nabi Adam, wahai semua warga Kuningan, aku kata Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian itu untuk beribadah. Fala tat'ab, jangan untuk main-main. Saya ciptakan kalian untuk ibadah, jangan untuk main-main. Jangan untuk berfoya-foya. Wa dhamintu rizqak, saya jamin rezeki kalian. Saya jamin, saya tanggung rezeki kan. Fala tal'ab,
Jangan sering malas-malas. Jangan sering santai-santai. Kenapa? Semuanya itu butuh proses. Semuanya itu harus ada perjuangan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya pengen nanya, kalian megang HP semua? Ada yang tidak punya HP? Ada. Tidak ada. Oke, grup Hadroh Babus Salam. Saya pengen nanya, ada yang tidak punya HP? Tidak ada. Punya HP semua ya? Sip. Takon mana? Anak aplikasi Al-Quran beli? Ada aplikasi Al-Quran? Tidak ada. Terlalu. Ada aplikasi Al-Quran? Ada. Sering dibaca enggak? Repot ya, pokoknya konon gak jawabannya ya gitu. Ada Al-Quran, sering dibaca. Baca pun apa ya, mari gelis kah? Ya. Ada aplikasi Al-Quran, sampean kira-kira lebih banyak kan baca apa enggak? Enggak, sama, kita orang juga sama gitu kan. Nah, makanya itu kan digoda lagi, wahai pemuda, supaya kalian tuh enggak usah buka Al-Quran, supaya kalian tuh enggak usah buka hadis-hadis dan kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena syaitan enggak mau kita berbuat baik. Iblis tidak mau kita melakukan kebaikan terus dalam 24 jam. Akhirnya apa? Dibelokkan ke Instagram, dibelokkan ke game lain sebagainya. Ketika kita digoda oleh syaitan, kita harus lawan. Ketika kita digoda oleh iblis, maka harus kita perangi. Oleh karena itu, nah sekarang ini kemaksiatan sudah merajalela, maka ada tanda kutip, tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Paham enggak? So, dipikir kok. Tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Paham? Sing paham oleh aku wae. Paham enggak? Enggak paham. Tontonan tayangan-tayangan negatif baik di HP maupun di televisi kan banyak yang mengajarkan kita bagaimana pacaran, bagaimana kita bermaksiat. Itu kan bentuknya tontonan, paham? Tapi dijadikan tuntunan, ditiru sama anak-anak kita, ditiru sama saudara-saudara kita. Akhirnya anak-anak kita berbuat tidak baik. Kenapa? Karena lihat tontonan tersebut. Tapi coba kalau kita balik, tuntunan dijadikan tontonan. Tuntunan macam-macam yang baik seperti Maulid Nabi, seperti majlis zikir, sholat berjamaah dijadikan tontonan, dilihat tahu tapi nggak ikut. Paham? Ada maulidan di Kota Kuningan, oh iya, udah tahu tapi nggak hadir. Jadi tuntunan yang baik yang mengandung ajaran Islam hanya ditonton saja, nggak dituntun, hanya dilihat saja tapi nggak mau hadir. Paham sampai sini? Paham ya? Paham? Sing bener, coba. Maka kebalikannya, murkanya Allah pada murkanya kedua orang tua. Hati-hati. Yang sayang sama orang tua, yang hormat sama orang tua, jangan sering-sering ngebantah orang tua, jangan sering-sering melotot ke orang tua, karena berkat beliaulah kita dilahirkan, berkat beliaulah kita dibesarkan seperti detik ini. Wis setengah 10, wis bengi, maya itu turun. Sekali lagi saya ucapkan syukran katsiran jazakumullah khair kepada sahibul bait Al-Ustaz Kiai Haji Sofyan Athuri beserta keluarganya dan grup Hadroh Babus Salam. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya, dan teman-teman saya dari Ancaran, Beber, Cipacung dan Anjatan semuanya alhamdulillah sudah hadir. Rata-rata kebanyakan dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah, pimpinan Abu Yazin Baharun, semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Oleh karena itu, dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan, saya salah ngomong, pangapunten sing kathah ya. Ustaz minta maaf kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena saya masih nyantri sama satu perjuangan bersama Ustaz Gagah.
Kita doakan semoga yang hadir pada majlis kali ini dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki orang tua kita, diampuni dosa-dosa kita, insya Allah keluar daripada majlis ini yang belum kawin-kawin. Amin Bang Dudu. Amin. Yang belum punya anak insya Allah punya anak. Hadza minni wal afu minkum. Terima kasih yang banyak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.